melencengkan sejarah, melencengkan leluhur Nusantara. Ini wali cap apa? Jika ada pertanyaan, bagaimana nanti akhir dari polemik nasab Ba'alawi ini? Jawabannya adalah, ya semua itu tergantung dan terserah Tuhan mau menentukan seperti apa. Sebab, kalau kita lihat belakangan ini, sudah banyak rakyat yang tercerahkan dan terpahamkan. Jadi dulu itu banyak orang percaya kalau Habaib adalah dzurriyyah Nabi, kalau Habaib adalah cucu Nabi, tapi sekarang tidak semua seperti itu. Kemudian ada juga yang sekarang itu pengajian-pengajian itu mulai sepi, sholawatan-sholawatan mulai sepi, dan tentang pakaian juga orang di Nusantara itu lebih suka dan lebih gemar memakai pakaian adat daripada memakai pakaian daster. Itu kan sebagai salah satu efek atau dampak dari pembahasan nasab Ba'alawi. Terus kemudian apakah nanti para Ba'alawi atau para Habaib ini akan dipulangkan atau kembali ke negara asalnya di Yaman sana? Ya entah, nanti terserah pemerintah itu bagaimana menyikapi hal ini. Terus apakah nanti setelah polemik nasab ini selesai, para Habaib itu sudah tidak berharga lagi, sudah dianggap sebagai pengungsi atau sebagai imigran yang tidak ada artinya? Yaitu nanti masyarakat sendiri yang akan menjawabnya. Karena kalau kita mau mencari bagaimana sih akhirnya tentang polemik nasab ini, ya itu memang sulit. Karena sebenarnya kalau mereka para Habaib itu berani mengakui diri, berani mendeklarasikan diri kalau mereka bukanlah keturunan Nabi, ya masalah itu selesai. Tapi kan hingga saat ini mereka tidak ada satupun yang berani mendeklarasikan diri bahwa mereka bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Padahal sebelumnya banyak sekali oknum dari mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Namun faktanya setelah dicek melalui kitab nasab, melalui sejarah maupun tes DNA, mereka tidak terbukti atau tidak terverifikasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Nah itulah yang menjadi masalah hingga saat ini. Sehingga nanti akhirnya polemik nasab itu bagaimana? Ya nanti terserah Tuhan mau mengarahkannya ke mana. Namun yang jelas intinya paling tidak rakyat di negeri ini sudah banyak yang paham dan sudah banyak yang tercerahkan. Jadi dulu misalkan ada mukibin atau siapa yang sangat menghargai, sangat menghormati, bahkan sampai ada yang mencium kakinya Habib, ya sekarang sudah pelan-pelan mulai paham, mulai sadar kalau mereka itu bukanlah keturunan Kanjeng Nabi, sehingga jika disuruh untuk mencium kakinya itu sudah tidak mau lagi. Kemudian dulu misalkan ada mukibin yang jika misalnya ada oknum Habib yang minta sesuatu, itu harus diberikan karena percaya bahwa mereka itu adalah keturunan Kanjeng Nabi, sehingga tidak ada alasan untuk menolak keinginan si Habib tersebut. Nah sekarang setelah paham, pelan-pelan rakyat pun mulai berpikir. Jadi kalau misalkan dimintai sesuatu oleh oknum Habib, tidak langsung memberikannya, tapi berpikir ulang. Sebab kalau dulu itu secara spontan langsung memberikan, itu kan karena percaya mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Nah sekarang kalau sudah tahu mereka itu bukan dzurriyyah Nabi, harusnya kan tidak melakukan lagi hal seperti itu. Dan banyak sekali contoh-contoh lainnya, termasuk juga tentang adanya pengajian yang diadakan oleh kelompok Habib, itu juga sekarang sepi. Termasuk juga sholawatan yang dilakukan oleh kelompok Habib, itu juga sudah tidak seramai dulu lagi. Artinya sudah banyak rakyat yang paham dan sudah banyak rakyat yang tahu kalau selama ini cuma ditipu dan dibohongi dengan doktrin palsu sebagai cucu Nabi, tapi tidak bisa membuktikan tentang semua itu. Kemudian ada juga sebuah kejadian yang cukup menarik di daerah Wonogiri, dan itu juga menjadi kontroversi karena di situ ketua PCNU-nya itu kan secara tegas menolak penceramah Habib. Nah kemudian ada oknum Habib yang tidak suka, kemudian protes atau bagaimana, akhirnya diambil jalan tengahnya, yakni jika misalkan Habaib masih tetap ingin berceramah, tetap ingin berdakwah, ya biarkan orang pribumi juga tetap berdakwah dan berceramah. Kemudian nanti jamaahnya dibagi, jadi orang-orang yang ceramahnya itu dari kalangan Habaib, itu harusnya jamaahnya juga dari kalangan mereka saja. Jadi misalkan ada Habib yang ceramah, ya nanti jamaahnya itu cuma anak keturunan Ba'alawi saja, jangan diikutkan orang-orang pribumi Nusantara. Sementara nanti kalau yang berceramah itu adalah Kiai Nusantara, ya nanti jamaah yang ikut itu adalah
orang-orang dari Nusantara, orang-orang pribumi Nusantara. Kemudian orang dari klan Ba'alawi, anak cucunya Ba'alawi tidak usah ikut ke kelompok dari Kiai Nusantara tersebut. Dan itu mungkin sebuah tindakan yang bisa dikatakan adil ya. Karena kalau misalkan kita lihat selama ini faktanya, itu kan dari segi jumlah saja, itu misalkan yang ceramah Habib, itu yang datang itu kan banyak yang orang-orang pribumi. Kemudian kalau yang ceramah Kiai, itu yang dari kalangan Habib kan tidak ada. Artinya ada ketimpangan atau ada ketidakseimbangan di sini. Sehingga kalau mau dikembalikan seperti tadi, ya harusnya seperti itu. Jadi nanti yang ceramah Habib yang mendengarkan ya cukup kalangan Ba'alawi saja. Nanti kalau yang ceramah orang Kiai Nusantara, yang ikut mendengarkan ceramahnya itu adalah orang-orang Nusantara. Seperti itu kelihatannya menjadi adil dan menjadi fair jika misalnya para Ba'alawi atau para Habib dari Yaman itu mau tetap melakukan dakwah di negeri ini. Dan tentang apa yang dilakukan oleh para Habaib selama ini, itu kan juga sebenarnya itu sudah sangat berbahaya sekali di negeri ini ya. Karena ada juga indikasi pengkaburan sejarah, ada pemalsuan makam. Ini kan sangat berbahaya sekali. Dan herannya yang melakukan itu adalah oknum Habib yang selama ini dipandang terhormat, dipandang mulia, bahkan ada juga yang menganggapnya sebagai wali. Ini kan sangat disayangkan ya. Padahal faktanya kalau kita lihat, mosok jika wali, jika aulia, jika ulama kok berani berbohong, berani memalsukan sejarah. Kan logikanya seperti itu. Padahal kalau kita belajar Islam dengan mendalam, yang namanya aulia, yang namanya wali, itu tidak pernah berbohong. Nah ini kalau ada orang dianggap wali kok suka berbohong, membohongi orang lain, menipu orang lain dengan mengklaim sejarah, memelencengkan sejarah, memelencengkan leluhur Nusantara. Ini wali cap apa?